Nyonya, semangat. Kepala Tuan Muda sudah terlihat. Ayo dorong. Nyonya dorong. Semangat, Nyonya. Cepat. Elara sudah di rumah sakit. Semua salahku. Kenapa aku nggak pulang lebih awal? Malah pulang di saat seperti ini. Aduh. Bu. Ibu. Jangan khawatir. Ayah di rumah sakit. Semuanya aman. Gawat, kondisi Tuan Muda sangat buruk. Harus segera transfusi darah total. Kalau nggak, dia nggak akan selamat. Ini, Nyonya juga pendarahan hebat. Tuan Muda dan Nyonya berdarah. Resus negatif. Stok darah kita nggak cukup. Apa? Stok darahnya nggak Direktur, cukup? kau nggak boleh masuk. Nggak ada yang lebih penting dari nyawa cucuku. Sekarang, ambil darah wanita ini dan berikan pada cucuku. Direktur, tapi kondisi Nyonya juga kritis. Dan di perutnya masih ada nona. Nyawa seorang anak perempuan nggak ada artinya, hah? Ambil. Kuras sampai habis. Kalau dia mati, buang saja jauh-jauh. Direktur, nyawa Tuan Muda berhasil diselamatkan. Akan tetapi, Nyonya mengalami pendarahan hebat. Sepertinya dia nggak tertolong. Bawa keluar dan buang. Wanita dari keluarga rendah seperti ini nggak pantas masuk makam keluarga kelak. Pintunya terbuka. Elara sudah selesai melahirkan. Adrian, cepat pergi. Lihat Elara. Sayang? Lara? Biar kulihat, ini istriku. Tuan, Apa ini Lara? Biar kulihat. Biar kulihat. harus tenang. Jangan tarik aku. Biar kulihat. Nggak mungkin. Biar kulihat. Lara. Ibu di sini. Elara. Berhenti. Berhenti. Lara. Kau lihat? Ini, aku sengaja pergi ke kuil untuk membuat jimat ini. Semoga Dokter Adrian dan aku, dan kedua bayi kita, bisa hidup dengan aman dan damai selamanya. Kau mengandung katak ya? Tenaganya kuat sekali sampai nendang aku 2 kali. Coba dengarkan lagi. Anakku. Cepat lihat. Ada wanita di tumpukan sampah itu. Dia sedang hamil. Dia melahirkan di tumpukan sampah. Cepat lapor polisi. Lara. Oh ya. Kau datang di waktu yang tepat. Kardus-kardus hari ini sudah kusimpan untukmu. Aku juga punya banyak.
Jangan sungkan. Kau menghidupi diri dari memulung dan menyongkolahkan anakmu di SD terbaik di kota Jeta. Hebat sekali. Iya, Gia baru masuk langsung dapat juara 1 lomba esai. Hebat banget. Putraku yang nakal itu, dia nanti harus belajar dari Gia. Kalau Gia sudah besar dan sukses, kau bisa hidup dengan tenang. Ingatanku nggak begitu bagus. Aku nggak ingat hal dulu lagi. Aku hanya berharap Gia nggak terlalu menderita bersamaku. Oke. Oke. Lara, gawat sekali. Anakmu kena masalah di sekolah. Sudah 7 tahun, sayang. 想借天使。Urus. Tujuh tahun lalu aku pulang untuk menemuinya, menantu yang belum pernah kutemui, dan cucu-cucuku. Ada yang datang menjemputku. Aku bahkan gak sempat bertemu Elara untuk terakhir kalinya. Nyonya besar. Berisik sekali. Gak lihat Adrian lagi berdoa. Nyonya besar, tuan kecil dipukuli orang saat di sekolah. Apa? Beraninya ada yang mengganggu cucuku. Ayo. Ibu. Gia, ada apa ini? Siapa yang mengganggumu? Nak, kenapa kau mengganggu Gia? Kau? Kenapa nunjuk-nunjuk? Aku nggak ngerti. Bu Elara, Nathan bilang putrimu mencuri botol minumnya. Aku nggak mencurinya. Tadi Nathan sudah membuang botol ini ke tempat sampah. Lalu aku pungut. Aku memang membuangnya, tapi bukan untukmu. Memangnya kau tempat sampah? Nathan, Gia nggak sengaja memungut botolmu. Aku minta maaf atas namanya. Bagaimana? Jadi ini ibu yang Gia ceritakan di dalam esainya. Pengemis bau dari mana ini? Beraninya menyentuh cucuku. Orang ini kelihatannya familiar. Aku kayak pernah lihat dia. Nenek. Nathan, sini biar nenek lihat. Kau terluka di mana? Aduh sayang, beraninya kau melukai cucuku. Pengawal, cepat tangkap dia. Aku yang pungut botol Nathan. Pukul dan maki aku saja. Jangan tangkap ibuku. Nyonya besar, Gia ini adalah anak yang baik. Kali ini, dia pasti nggak sengaja memungut botol tuan muda. Jadi maksudmu, cucuku sengaja mengganggu mereka begitu? Jangan lupa, kalau sekolah ini dapat sumbangan dari keluarga Clark, memungut botol di jam sekolah. Memang dia apa? Pengemis. Nggak benar kerjanya. Keluarkan dia dari sekolah. Jangan keluarkan putriku. Aku mohon padamu. Jangan keluarkan dia. Aku mohon padamu. Gak perlu memohon. Biaya sekolahnya kan mahal. Ibu harus kerja setahun penuh untuk kumpulkan uang sekolah. Aku gak mau sekolah lagi.
kau bisa nggak sekolah. Biarpun harus kerja sampai mati, ibu harus menyekolahkanmu sampai kuliah. Biar kau jadi sukses. Tapi aku gak mau ngeliat ibu susah dan diganggu sama orang. Aku bisa belajar di sekolah lain. Gak akan ada sekolah yang mau terima orang yang dikeluarkan oleh keluarga Clark. Hei kau Gia, bukannya di esaimu kau tulis ibumu sangat hebat, seperti raksasa yang selalu melindungimu. Sekarang, apa dia masih hebat? Esai. Di lomba esai bertema ibu kali ini, juara satunya adalah Gia. Juara duanya adalah Nathan. Berikan selamat. Jadi kau gak suka aku karena gak dapat juara satu di lomba esai, bukan karena botol itu. Siapa suruh kau rebut juara satuku? Itu esai yang kutulis untuk ibuku. Kalau nggak dapat juara satu, ibuku di surga juga nggak akan senang. Nathan, kamu kan emang gak punya ibu. Yang kamu tulis di esai itu bohong semua. Makanya gak bisa dapat juara satu. Karena kamu jahat, ibumu juga gak mau sama kamu. Ibuku nggak meninggalkanku. Diam kau! Nathan! Pak Leo, jelaskan sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya ini karena di lomba esai terakhir, Tuan Muda dapat juara kedua dan kalah dari Gia. Sudahlah, Nathan. Nyonya besar, kami yang salah. Kami nggak mau juara satunya. Aku mohon, jangan keluarkan dia. Apa maksud perkataanmu? Kau pikir keluarga Clark butuh posisi juara satu? Aku yang nggak mendidik dia dengan baik. Semuanya salahku. Hukum saja aku. Aku mohon beri anakku kesempatan. Dia nggak boleh putus sekolah. Ibu, cepat bangun. Kenapa kita harus mohon sama mereka? Kita kan gak salah. Gak melakukan kesalahan, dia gak mau bertobat. Hari ini, dia harus dikeluarkan. Hei Gia, ibumu yang bisu itu sama sekali nggak hebat. Benar, Tuhan kecil. Aku sama sekali nggak hebat. Aku cuma seorang pemulung. Aku mohon padamu, kasihanilah kami. Maafkan dia. Jangan, Ibu, jangan. Baiklah. Karena Gia menulis di esainya, kalau kau hebat yang bisa segalanya, asal kau melompat dari sini dan buktikan kalau kau hebat, aku akan minta nenekku nggak ngeluarin kamu. Asal aku melompat ke bawah, kalian nggak akan mengeluarkan putriku. Gak boleh, Ibu. Gak boleh lompat. Jangan dengerin omongannya. Di sini tinggi sekali, nggak ada yang berani melompat. Hei Gia, ibumu sama sekali nggak hebat, nggak sehebat ibuku yang di surga. Nathan, manusia hebat itu hanyalah hiperbola di esai. Itu nggak nyata dan hanya cerita. Ibu, jangan bikin aku takut. Jangan bikin aku takut. Ternyata benar dia berani melompat. Kenapa? Apa dia nggak takut mati? Gia, cepat minta maaf pada nenek. Biar dia nggak mengeluarkanmu. Cepat pergi.
Nenek, aku mohon jangan keluarin aku. Aku mau sekolah. Aku mau cari uang untuk bahagiakan ibu. Aku mohon. Aduh, apa dia sudah gila? Benar-benar berani melompat. Sudah. Kenapa luka cucuku masih berdarah? Nenek antar kau ke rumah sakit. Gawat, kalau lukanya infeksi. Ayo cepat. Ibu nggak apa-apa. Ayo, kita pulang. Terima kasih. Pelan-pelan. Ibu, kok keluar darah? Paman dokter, ibuku muntah darah. Cepat datang. Alamatnya di Jalan Hejo nomor 23. Ibu. Nah, kepala ibumu pernah terluka sebelumnya. Darah bekunya belum hilang. Kali ini dia terbentur lagi. Jangan menyentuhnya sembarangan lagi, ya? Terus harus bagaimana? Untuk cedera otak separah ini, di seluruh kota Jeta hanya satu orang yang bisa menolong. Direktur Rumah Sakit Clark, Adrian Clark. Paman dokter, aku mohon bawa aku bertemu dokter Adrian. Lain kali, jangan berkelahi dengan anak lain lagi. Mengerti nggak? Tapi dia bilang ibuku nggak menginginkanku lagi. Dia juga bilang esai yang kutulis untuk ibuku semua bohong. Yang dia katakan gak benar. Meskipun ibumu gak ada, dia selalu berharap kau bisa rukun dengan teman-temanmu. Jadi anak yang kuat dan anak yang baik hati. Benar kan? Ayah, aku kangen sama ibu dan juga adikku. Heina, kau tunggu di sini sebentar ya. Aku cari Direktur Adrian untuk selamatkan ibumu. Paman dokter, aku mohon. Masuk. Direktur Adrian, ada pasien yang terluka karena jatuh dan menyebabkan pendarahan otak. Kondisinya sangat serius. Aku ingin memintamu memeriksanya. Ayo. Ayah, jimatku nggak ada. Jimatku hilang. Kok jimatnya bisa hilang? Tadi bukannya masih kau pakai? Itu peninggalan terakhir dari ibuku. Sekarang hilang. Gimana, Ayah? Siapkan tim terbaik di kota Jeta untuk konsultasi dengan pasien ini. Nggak apa-apa, Nathan. Ayah bantu cari ya. Coba kau ingat-ingat hilangnya di mana? Hilang di luar atau dalam rumah? Paman dokter, Direktur Adrian mau mengoperasi ibuku. Nah, Direktur Adrian sudah menyiapkan tim ahli untuk memeriksa ibumu. Tim ahli. Terus Direktur Adriannya? Direktur Adrian dia... Katanya cuma bisa sama Direktur Adrian. Nah, dengar. Direktur Adrian ada urusan mendadak. Kemampuan tim ahli juga sangat hebat.
Ibumu akan dapat perawatan terbaik. Gak mau. Katanya cuma Direktur Adrian yang bisa selamatkan ibuku. Aku harus membuatnya mengoperasi ibuku. Paman Direktur. Tolong selamatkan ibuku. Paman Direktur. Tolong selamatkan ibuku. Siapa anak perempuan ini? Dia... Gia? Hei Gia, untuk apa kau datang ke kantor ayahku? Kenapa anak ini lagi? Habis buat order di sekolah, sekarang di rumah sakit pula. Ibu, anak ini... Anak perempuan ini berkelahi dengan Nathan, lalu menangis membuat keributan. Dia bilang Nathan gak punya ibu. Direktur, dia keluarga pasien yang tadi kuceritakan padamu. Keluarganya sangat kesulitan. Kepala ibunya terbentur dan mengalami pendarahan parah. Kan sudah aku minta tim konsultasi. Paman dokter bilang cuma paman direktur yang bisa. Aku gak mau ibu meninggal. Paman direktur, tolong selamatkan ibuku. Direktur, kondisi ibunya memang sangat berbahaya. Bahkan kalau tim ahli datang, mereka nggak akan berani langsung operasi. Hei Gia, ayahku sudah setuju menyuruh tim ahli memeriksa ibuku. Kenapa kau masih terus mengganggunya? Sekarang jimat peninggalan ibuku hilang. Ayahku harus bantu mencarinya. Tapi ibuku... Memangnya cuma ibumu yang penting? Kau pikir ibuku nggak penting? Jimatku, kenapa ada padamu? Kau yang mencuri jimatku ya? Bukan, jimat itu memang punyaku. Kau jangan bohong. Jimat ini peninggalan dari ibuku. Nggak mungkin ini milikmu. Ini memang jimatnya Nathan. Kenapa barang milik cucuku bisa ada padamu? Jimat itu pemberian ibuku. Anak kecil ini, mulutnya penuh kebohongan. Mencuri botol cucuku di sekolah nggak cukup, jimat pun berani kau curi. Nah, kalau kau mau selamatkan ibumu, kau harus jujur padaku. Katakan, jimat ini sebenarnya kau dapat dari mana? Paman direktur, jimat itu benar-benar punyaku. Masih berbohong? Sudah aku bilang, dia itu pencuri. Nah, jujurlah. Ibumu butuh perawatan direktur. Paman, maafkan aku. Aku yang mencurinya. Jimat itu aku yang curi. Paman, aku sudah mengaku. Aku mengakui semuanya. Aku mohon selamatkan ibuku. Tolong operasi ibuku. Minta maaf pada anakku saja nggak cukup. Yang kau curi, itu barang kesayangan cucuku. Maafkan aku, Tuan Muda Nathan. Aku seharusnya nggak bohong. Apalagi mencuri jimatmu. Apa cuma bilang begitu sudah cukup? Kau juga harus minta maaf karena mengganggu Nathan sebelumnya. Maafkan aku, Nenek. Maafkan aku, Tuan Muda Nathan. Seharusnya aku nggak bilang kamu nggak punya ibu. Harusnya aku nggak mencuri botolmu. Apalagi berkelahi denganmu. Aku nggak maafin kamu. Nathan! Kita akan mencari ibumu. Tapi kalau kau berbohong padaku, aku akan membuatmu dan ibumu membayar akibatnya. Nyonya besar, jimat tuan kecil lupa dibawa saat keluar. Barang sepenting ini. Jimat. Bukannya sudah ditemukan? Jimatnya Nathan ada di sini. Lalu yang satunya lagi? Jimat itu punyaku.
Direktur, mobilnya hanya bisa sampai di sini. Di sana ada sebuah gang. Rumahku di dalam gang itu. Di depan itu rumahku. Paman, lewat sebelah situ, biar sepatunya nggak kotor. Kau dan ibumu tinggal di tempat seperti ini? Ini disimpan oleh ibuku. Kalau dijual bisa dapat uang. Begitu caranya jadi ibu? Mengajakmu tinggal di tumpukan sampah. Apa dia punya rasa tanggung jawab? Enggak gitu. Ibuku membesarkanku sendirian, memulung untuk menyekolahkanku. Dia hebat. Lapor polisi. Direktur, Lapor polisi. Orangnya bisa kuselamatkan. Tapi ini sudah bukan masalah miskin atau enggak. Sesulit apapun hidupnya, anaknya tidak pantas tinggal di tempat seperti ini. Melapor polisi juga demi kebaikannya. Paman, ibu ada di dalam. Paman harus selamatkan ibu. Baik. Bukannya kau bilang ibumu ada di dalam? Di mana? Kok nggak ada? Ibu tadi ada di sini. Ibu kemana? Cukup. Aku nggak punya waktu untuk main-main. Aku sudah suruh lapor polisi. Sisanya serahkan pada polisi. Paman, jangan pergi. Aku nggak bohong. Ibu tadi ada di atas tempat tidur. Mungkin itu ibu. Ibu ada di belakang. Paman, tunggu sebentar. Ibu? Kenapa kalian datang? Adrian, anaknya mana? Anak perempuan itu di mana? Anak apa? Ayah, jimatku bukan dicuri oleh Gia, tapi ketinggalan di rumah. Jimat ini milik anak itu, Gia. Dia, kenapa anak itu punya jimat yang sama persis? Bukannya kau bilang dulu, kalian pergi ke kuil dan membuat jimat ini sendiri? Kalian berempat masing-masing satu. Itu nggak mungkin, Bu. Jimat ini jelas-jelas... Paman, itu jimatku. Aku sengaja pergi ke kuil untuk membuat jimat ini. Ibu kenapa? Ibu! Gia! Aku sudah dapat dokter untuk ibu. Ibu bangun. Ibu, aku takut.